Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Aqabah. Bagaimana, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Coba kita buka surat An-Nisa surat keempat ayatnya 95. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina darajah wa kullan wa'adallahul husna wa faddalallahul mujahidina alal qaidina ajran azima. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafuran rahima. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una khilatan wa la yahtaduna sabila.
ayat 95 sampai 99. Ini prolog dari taklim kita pada malam ini. Saya pernah sampaikan kepada antum semua, ibarat bangunan. Terus siapa yang mengantarin buku tuh? Ibarat bangunan itu ya, ibarat bangunan. Islam ini seperti kalbunyan, ibarat bangunan. Ya. Makanya saya pernah katakan, sholat dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sebagai as-sholatu imaduddin. Kan begitu, sholat itu imaduddin. Ya. Artinya kalau ada tiang berarti ada asas, ya, ada pondasi. Kalau udah ada pondasi, ada tiang, berarti ada dinding, ada atap. Masa iya bangunan cuma tiang aja? Logikanya demikian. Makanya begitu diakumulasi beberapa hadis itu menyimpulkan wasanamuhu, ya kan? Dan atapnya, atap bangunan itu ya, jihadun fi sabilillah. Nah, itu. Coba kita analogi bangunan, kalau nggak ada atap tuh gimana? Bocor. Tidak ada atap tuh bocor. Kalau bocor sudah ada atapnya, cuma bolong, itu namanya bocor. Kalau tidak ada atap bangunan, ente sudah bikin pondasi, bikin dinding, tiang, dinding, tapi nggak diatapin, gelok. Ya, bangunan apa itu? Disebut bangunan bukan? Bukan. Kan? Tapi ente bikin nih pondasi, tiang, terus atap. Kira-kira disebut bangunan nggak? Bangunan. Walaupun tidak ada dinding. Tuh, berarti lebih penting mana? Atap. Makanya orang kalau bikin rumah dikejar apanya? Umpaknya, pondasi, tiang, atap. Tapi orang sekarang kan nggak peduli sama itu. Bangunan yang biasa diperhatikan apa bangunan? Dindingnya dicat bolak-balik, kacanya dilap, lantainya dipel. Kapan lu lihat atap? Kapan lihat atap coba? Iya kan itu doang ya. Iya, kapan coba perhatian sama atap? Gak pernah tuh atap disemprot, disikat. Cuekin malah. Dilihat lagi, atap sini nih, nih kayaknya kurang pas nih. Cuekin malah. Kapan? Sesekali bocor. Iya, kalau bocor, bocor. Baru diganti bocor nih, sambil ngomel. Ini artinya atap ini Masya Allah luar biasa. Fungsi daripada atap itu luar biasa di sebuah bangunan. Nah, di dalam Islam itu disebut jihadun fi sabilillah. Jihad itu apa? Berjuang. Berjuang. Ya, gitu. Makanya di dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa. Allah pakai kalimat Al-Asr, itu masa yang mau habis, masa transisi, masa transisi kepada gelap. Kenapa enggak wal fajri? Ada kalimat wal fajri.
Ya, tapi Allah belakangnya tidak pakai innal insana lafi khusrin. Wal asri, demi waktu masa, demi waktu sore menjelang gelap, manusia dalam kerugian. Coba, demi masa, masanya disebut oleh Allah apa? Wal asri. Asri itu masa transisi, masa mau berubah kepada gelap. Hati-hati, gelap, celaka kamu, ibaratnya begitu. Kenapa kalimat asr itu kemudian dikorelasikan dengan innal insana lafi khusrin, manusia itu sungguh akan berada dalam kerugian. Kalau membiarkan waktu gelap itu berlalu begitu saja. Kalau manusia membiarkan waktu asar, waktu ini berlalu begitu saja tanpa konsentrasi, tanpa perhatian, tanpa program, rugi kamu. Kenapa? Potensi ke depan itu potensi yang membahayakan. Nah, jadi waktu ini kalau tidak di-manage itu bahaya. Ke depannya bahaya. Nggak ada waktu penting, waktu hebat nggak ada. Waktu itu mengancam. Makanya al-waktu kasayf. Dalam pepatah Arab itu al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Fa in lam taqtahu qata'aka. Kalau kamu tidak bagaimana merumuskan konsep agar waktu itu bermanfaat, waktu itu menggerogoti kamu, menelan kamu, memakan kamu, merugikan kamu. Ya? Kalau orang barat kan bilang the time is money. Boleh nggak? Boleh kalau begitu. Artinya apa? Waktu itu tidak boleh disia-siakan. Nah ini waktu. Jadi manusia itu dalam kerugian kecuali 4 apa? Alladzina amanu. Yang pertama yang beriman. Ya. Nah ini para ulama iman kepada apa nih? Nah makanya dikatakan mengimani Islam. Ya. Mengimani Islam. Gak ada spidol ya, panitia. Nah ini banyak spidol itu dilanjut. Ya. Mengimani Islam. Yang kedua apa? Anak sholat. Mengamalkan Islam. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi yang pertama mengimani Islam, yang kedua mengamalkan Islam. Apa yang ketiga? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq. Ya. Wa tawassaw bil haqq itu berwasiat dengan kebaikan. Berwasiat dengan kebaikan itu dalam teori dinamakan dakwah, mendakwahkan Islam. Kemudian yang keempat, watawasau bis sabri. Ya. Kemudian dia mempertahankan Islam. Ini dalam rumusan para ulama menafsirkan surat Al-Asr itu begitu. 4 hal yang kamu jaga: mengimani Islam, kemudian mengamalkan Islam, kemudian mendakwahkan Islam, kemudian mempertahankan Islam. Itu tidak boleh dipisah. Ya.
Coba perhatikan. Ya. Ini yang perlu difahami oleh kita. Ya. Difahami dengan sebenar-benar pemahaman. Nah sekarang bahasanya begini. Kalau manusia ini nggak ada Islam, kira-kira rugi apa untung? Coba pertanyaannya, kalau tidak ada Islam datang kepada kita ini, kita rugi apa untung? Rugi. Dari mana ruginya? Hah? Itu orang kafir, orang Kristen itu mobilnya mewah, mobilnya mewah loh, rumahnya gedung-gedung, punya mall. Orang Bali ruginya di mana? Rugi ya? Gak mungkin apa? Mati. Gak mungkin dimati ini saya kalau Iya kan? Tapi kan lu di gereja, duitnya banyak. Bisa lo sendiri kalau enggak. Coba, kalau nggak ada Islam rugi apa untung? Rugi. Udah bener yang real, yang apa jelas, apa jangan. Coba yang logis deh. Kalau nggak ada Islam rugi apa untung? Rugi lah Pak. Ruginya di mana? Lo orang Islam sekarang miskin, ya? Lo lihat no si Ontolohot, ya? Kafir. Nah kita Motor buntut lah. ya makanya rugi apa untung kalau nggak ada Islam? Rugi lah. Rugi. Nah, menjelaskannya nggak bisa gitu aja udah. Tapi jangan karena fanatik ya. Bukan. Harus karena ilmu. Harus karena ilmu. Ya. Kenapa harus karena ilmu? Ya. Ya karena kita mempertahankan sesuatu itu kalau tidak pakai ilmu, itu artinya kita tergiring kepada sesuatu yang nanti disesali oleh kita. Manusia tidak ada Islam sangat rugi. Kenapa? Karena dia tidak mengerti tentang nilai sebenarnya. Tidak mengerti tentang nilai sebenarnya. Uang banyak bukan sebenarnya nilai. Karena itu akan ditinggal. Apalagi kedudukan hebat bukan juga sebenar-benarnya nilai. Ya. Semua yang ada di dunia ini bukan sebenar-benarnya nilai. Ya, yang dibutuhkan oleh kita. Kenapa? Makanya dikatakan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa tafakhur wa mata'un ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya senda gurau, olok-olok belaka, kemudian bangga-banggaan, kemudian hanya keindahan sebentar. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih bagus dari dunia. Ya kita juga nanti ke akhirat bagus. Bagaimana kamu dikatakan ke akhirat bagus? Karena orang di luar Islam tidak mengerti tentang hakikat nilai tadi. Apa? Hakikat akhirat mungkin dia akan menebak-nebak, oh nanti ada di nirwana, nah, ada di surga, surganya bapak lah, inilah itu, terserah dia. Tapi sekarang ajaran agama ini menjadi benar atau salah tatkala orang itu benar atau salah di dalam menentukan siapa Tuhannya. Kalau sudah salah dia menentukan Tuhan, berarti salah semua ajarannya. Apa itu Tuhan? Tuhan itu apa? Tuhan ialah zat yang diyakini oleh manusia sebagai yang maha dari segala
segalanya, maha kuasa, maha pencipta, maha pemberi, maha. Nah, kemahaan itu kepada siapa diberikan? Kok maha kok diberikan kepada patung, maha kok diberikan kepada apalah dewa. Sementara si dewa itu katanya begini, katanya begitu, sifat-sifatnya tidak logis, sifat-sifat para dewa, sifat-sifat para patung ataupun apa yang dituhankan selain Allah, mereka itu tidak memenuhi kelayakan sebagai Tuhan. Kan? Dibilang menciptakan, tapi kok diciptakan? Katanya menciptakan, maha pencipta, tapi diciptakan. Katanya luar biasa, tapi ngerepotin. Nah, Tuhan kok ngerepotin? Ya. Nah, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, dalam Al-Quran diungkapkan dengan kriteria yang maha, dan kemahaannya itu luar biasa. Nah, sampai-sampai dikatakan di dalam Al-Quran kepada kita bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un, Allahus Somad. Allah tempat bergantung, Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun, Allah maha kuasa, ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in alim, ala kulli syai'in terus dan seterusnya, di atas segalanya, di atas segalanya, di atas segalanya, kan? Dan sifat-sifat ini tidak ada di dalam agama lain. Agama lain itu hanya mengajarkan, ayo kita berbuat baik ke orang tua kamu, hanya begitu. Menjiplak tentang komunikasi sosial, hubungan sosial. Tetapi keyakinan dia tidak bisa tanamkan dengan kuat. Yang ada hanya emosional, tidak logis. Gitu. Nah inilah. Makanya manusia tanpa Islam sangat-sangat merugi. Nah, keuntungan utama dari manusia adalah turunnya Islam kepada kita. Makanya nikmat yang terbesar, kalau ditanya apa itu nikmat yang terbesar kepada manusia? Nikmat dinul Islam. Jangan bilang apa nikmat yang paling besar? Kawin lagi? Bukan. Sekian. Kan? Apa nikmat yang paling besar? Dinul Islam. Ya, turunnya dinul Islam. Dalilnya apa? Inna dina adalah Islam, boleh. Atau apalagi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Atau lagi satu lagi apa? Dalil Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Surat Ali Imran. Buka Ali Imran. Nah itu yang paling penting nih. Surat Ali Imran ayat berapa? Ayat 103 ya. Nah itu din itu kenikmatan yang paling utama. Lihat di ayat 100. Coba bareng-bareng kita baca. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum
berpegang teguhlah kalian, ya. Waw alif di belakang itu menunjukkan jamak. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah jami'a, dengan bersatu bersama-sama. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya, disuruh berjamaah tuh ini dalilnya. Jangan sendiri ngaji di YouTube, sholat imamnya di YouTube. Saya mau sholat Jumat di Mekah. Oh gitu ya? Iya. Jam berapa? Ya jam berapa aja ntar. Jam berapa aja? Buka YouTube. Wah, buka YouTube sholat Jumat tanggal berapa? Kemudian apa? Wadhkuru, ingat oleh kalian. Apa yang perlu diingat? Nikmatallahi alaikum, nikmat Allah atas kalian. Maksudnya ini apa? Dinul Islam. Ingat nih agama ini, ya, sebagai nikmat buat kalian. Apa nikmatnya? Idh kuntum a'daan, tatkala kamu dulu bermusuhan, kan? Fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah kaitkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kemudian kamu menjadi orang-orang yang bersaudara. Gara-gara Islam ada ukhuwah Islam. Iya. Oh iya, itu saudaramu. Islam yang mengajarkan itu. Cina juga kalau Muslim lebih bagus daripada Jawa. Hampir. Islam kan saudara, apa Cina? Kamu kan pada nih, oh hati-hati Cina, hati-hati Cina, hati-hati Cina. Kalau Abang mah enggak. Hati-hati Jawa, hati-hati Jawa. Kenapa? Jawa itu makin lama makin melunjak. Ya komunis siapa itu emang sekarang? Kalau bukan orang Jawa. Berarti bukan orang Jawa, kafir. Bukan Jawanya, kafirnya. Tapi artinya nih bahayanya orang kafir. Dengan Islam muncul ukhuwah Islamiyah. Dengan Islam muncul ukhuwah Islamiyah, persaudaraan nih. Ya. Dulunya bermusuhan. Nah, terus apa? Wa kuntum ala safa khufratin minan nar, dan kalian berada di jurang-jurang tepi api neraka. Maksudnya apa? Tingkah lakunya jahat. Seperti orang di tepi api neraka itu apa? Barang orang disita, perempuan orang dipenjahit, ya kan gitu, hak orang dirampas, ya. Itu seperti orang di dalam jurang api neraka. Ya, bentar lagi salah-salah kalau bahasa masuk neraka. Tapi fa'anqadzakum minha. Ya. Karena Islam kalian dilepaskan tuh dari potensi itu masuk neraka. Oh, harta dikeluarkan, jatahnya orang miskin, ya kan? Oh, kedudukan diposisikan, diperankan dengan keadilan, kan begitu. Oh, kekayaan, ya kan? Diperankan dalam apa? Kedermawanan. Oh, kemiskinan, ya kan? Diposisikan dalam kesantunan. Tapi tatkala tidak ada Islam, yang miskin jahat, sialan. Kenapa gua miskin? Dia kayak rampas lu, rampok lu. Kan begitu. Kan? Yang kaya, mampus lu pada sini. Budak. Nah, kan begitu. Itu apa? Kapitalis, sosialis dan lain sebagainya. Itu perannya semacam itu. Kan? Nah, ini kayak sekarang nih kan gitu. Gak tahu rakyat susah, malah disusahin. Kan gitu. Nah, jadi kalau tidak ada Islam, manusia sangat rugi, sangat rugi.
makanya kalau ditanya apa kenikmatan terbesar, itu Islam.